Halo sahabat Skriptura, pada seri Renungan Skriptura kali ini kita akan merenungkan bacaan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat pertama sampai yang ke-6. Nah, teks ini itu disampaikan Tuhan Yesus di dalam suatu situasi yang tidak ringan. Para murid sedang gelisah karena keterpisahan mulai terasa nyata. Dari bagian ini kita akan melihat 3 kata kunci dari bahasa Yunani dan kita akan menutupnya dengan refleksi yang singkat. Dan kita akan melihat dalam kata kunci yang pertama yaitu tarasesto yang artinya gelisah atau terguncang. Nah, di ayat yang pertama itu Tuhan Yesus berkata, "Janganlah hatimu gelisah." Kata Yunani tarasteto ini menunjukkan pada hati yang sedang terguncang, itu kacau dan juga tidak tenang. Kata ini biasanya digunakan untuk menggambarkan air yang sedang diaduk hingga menjadi keruh. Sangat menariknya bahwa Tuhan Yesus tidak membantah bahwa keadaan muridnya itu sangat-sangat sulit. Ia tidak mengatakan bahwa masalah mereka hadapi itu sangat kecil, tetapi dia mengarahkan hati mereka supaya tidak terpengaruh oleh kebingungan. Nah, fokusnya bukan pada menghilangkan situasi sulit ini, namun dia berusaha untuk menenangkan diri di saat berada di sana. Kita akan masuk ke dalam kata kunci yang kedua, yaitu hodos, yang memiliki arti jalan. Nah, di ayat yang ke-6 Tuhan Yesus itu berkata bahwa akulah jalan. Kata hodos berarti jalan, arah atau jalur yang dilalui. Nah, di dalam teks ini jalan bukan sekedar rute, tetapi juga hubungan. Tuhan Yesus tidak menunjukkan jalan ke suatu tempat. Ia menyatakan dirinya sebagai jalan itu sendiri. Artinya, untuk sampai kepada Bapa, para murid tidak meminta menghafal petunjuk, melainkan tinggal bersama pribadi yang memimpin. Jalan hidup itu dikenal oleh mereka dan berjalan bersama mereka. Kita akan masuk ke dalam kata kunci yang ketiga yaitu zoe, artinya hidup. Masih di ayat ke-6 itu Tuhan Yesus juga berkata, "Akulah hidup." Kata zoe itu menunjukkan pada hidup yang sejati. Hidup yang berasal dari Tuhan, bukan sekedar hidup yang biologis. Ini adalah hidup yang memiliki arah, makna dan juga tujuan. Dengan kata ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa hubungan dengannya itu bukan hanya sekedar masa depan, tetapi juga kehidupan yang saat ini. Hidup yang ia berikan adalah hidup yang tidak dikuasai oleh kegelisahan, karena berakar pada kehadirannya. Refleksi teks yang dapat kita maknai bersama setelah kita membaca teks ini secara utuh, kita melihat alur yang sangat jelas. Kegelisahan hati akan dijawab bukan dengan penjelasan yang panjang, tetapi dengan kehadiran Tuhan Yesus itu sendiri. Ia adalah jalan ketika arah terasa kabur, ia adalah kebenaran ketika pikiran kita merasa penuh dengan pertanyaan, ia adalah hidup ketika hati kita terasa lelah. Teks ini mengajak kita untuk memindahkan pusat ketenangan kita ini, bukan pada keadaan, bukan juga kepada kepastian situasi, tetapi pada pribadi Yesus itu sendiri. Dia menjadi jalan yang harus kita ikuti, kebenaran yang harus kita pegang, dan hidup yang harus kita hidupi. Hati dapat menjadi tenang. Kiranya melalui renungan ini kita dapat belajar percaya dengan lebih utuh kepada Tuhan Yesus dan membiarkan Dia sendiri untuk menenangkan hati kita. Terima kasih sudah menyimak seri Renungan Skriptura pada video kali ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.